Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Dekat Ginasi Tanggang dengan NPM 201405141 dari jurusan Teknologi Hasil Pertanian, Fakultas Pertanian, Universitas Lampung. Pada video kali ini saya akan melakukan praktikum pembuatan larutan dari bahan cair. Sebelumnya, mari kita kenal dulu apakah itu larutan. Semua kehidupan di bumi akan melangsungkan reaksi kimia. Hampir semua reaksi kimia yang terjadi itu berlangsung di dalam larutan. Karena itu larutan sangat penting dan memegang peranan yang sangat besar dalam kehidupan manusia dan kehidupan makhluk hidup lainnya. Sebagai contoh, penyerapan mineral dan vitamin yang ada dalam makanan di dalam tubuh itu berlangsung di dalam larutan. Karena hal itu sangat penting bagi mahasiswa dan juga praktikan untuk mengetahui apakah sifat larutan tersebut dan peranan bagaimana cara pembuatan dari larutan tersebut. Pada video kali ini, tujuan dari praktikum yang saya lakukan saat ini adalah agar praktikan dapat mengetahui tahapan pembuatan larutan dari bahan cair dan juga dapat membuat sendiri larutan tersebut. Untuk alat dan bahan yang kita perlukan pada praktikum kali ini, bahannya yang pertama itu ada air, lalu ada asam asetat, cuka dapur atau CH3COH, lalu ada pewarna makanan opsional, warnanya opsional, mau warna apa aja, lalu ada garam, lalu untuk alatnya ada sendok untuk mencampur, ada gelas sebagai wadah dari larutannya, lalu di sini juga dapat digunakan timbangan dan gelas ukur jika ada. Kalau tidak ada, bisa menggunakan data tambahan yang dapat kita cari di internet. Perlakuan yang saya kerjakan untuk praktikum kali ini adalah pembuatan larutan garam dengan konsentrasi akhir 3 molar sebanyak 250 ml berasal dari larutan garam dengan konsentrasi 5 molar sebanyak 300 ml. Lalu yang kedua, larutan garam juga dengan konsentrasi 1 molar sebanyak 250 ml yang berasal dari larutan garam sebanyak 5 molar dengan konsentrasi 5 molar sebanyak 300 ml. Lalu untuk larutan yang terakhir yaitu larutan cuka dapur atau CH3COH dengan konsentrasi akhir sebanyak 2 molar sebanyak 250 ml dari konsentrasi awal yaitu 25% dengan volume 300 ml. Untuk larutan yang pertama yaitu larutan garam dengan konsentrasi awalnya 5 molar sebanyak 300 ml. Kita dapat membuat garam ini menjadi larutan terlebih dahulu. Di sini saya sudah melakukan perhitungan dan garam yang dibutuhkan untuk membuat larutan garam dengan konsentrasi 5 molar sebanyak 300 ml adalah 87,75 gram. Cara pembuatan larutannya dapat dilihat pada video sebelumnya, karena praktikum sebelumnya itu adalah pembuatan larutan dari bahan padat. Di situ sudah tertera cara penghitungan dan juga caranya. Garam tersebut di sini saya sudah menyiapkannya, sudah saya siapkan larutan garamnya dengan konsentrasi 5 molar sebanyak 300 ml. Lalu ini kita bagi dua di wadah yang terpisah. Menjadi masing-masing itu ada 150 ml. Ini sudah terbagi dua. Lalu untuk larutan yang ini yang sudah dibagi dua ini dapat kita tambahkan air sebanyak 100 ml agar volume akhirnya itu menjadi 250 ml. Kita tambahkan air. Ini kedua larutan yang sudah kita dapat, larutan garam dengan konsentrasi 3 molar sebanyak 250 ml dan ini adalah larutan garam awal dengan konsentrasi 5 molar sebanyak 150 ml. Lalu kita berikan pewarna makanan
Lalu untuk larutan yang kedua, yaitu larutan garam dengan konsentrasi 1 molar sebanyak 250 ml. Itu berasal dari larutan garam dengan konsentrasi 5 molar sebanyak 300 ml. Pada larutan yang kedua ini, larutan yang garam yang kita butuhkan adalah sebanyak 50 ml. Saya hitung dulu 50 ml. Ya, ini 50 ml. Kita masukkan dalam wadah. Lalu kita tambahkan air sebanyak 200 ml. Air sebanyak 200 ml. Ya, ini sudah 200 ml. Lalu kita beri pewarna makanan. Satu tetes aja untuk membedakan antar konsentrasinya dengan larutan yang tadi. Itu saja. Lalu kalau sudah, jangan lupa untuk diaduk. Kita aduk sampai benar-benar warnanya larut ya. Di sini terlihat bagaimana larutan garam dengan konsentrasi 1 molar dan juga konsentrasi 3 molar. Terlihat perbedaannya bahwa warna dari semakin rendah konsentrasinya, itu warnanya akan semakin lebih bening dibanding dengan konsentrasi yang cukup tinggi dengan volume yang sama, yaitu 250 ml. Untuk larutan yang ketiga, kita akan membuat larutan CH3COH atau asam asetat atau cuka dapur dari konsentrasi awal 25% sebanyak 300 ml. Nah, itu akan dibuat jadi larutan dengan konsentrasi 2 molar sebanyak 250 ml. Karena konsentrasi awal dan konsentrasi akhir yang akan kita hasilkan itu berbeda, maka dari itu kita akan melakukan perhitungan terlebih dahulu untuk mengubah konsentrasi itu menjadi molar. Dari perhitungan yang saya lakukan, saya dapatkan bahwa 25% dari konsentrasi 25% asam asetat itu didapatkan bahwa konsentrasinya itu sama dengan 4,167 molar larutan asam asetat sebanyak 300 ml. Dari rumus pengenceran yang sudah saya hitung, didapatkan bahwa volume dari asam cuka yang kita butuhkan untuk membuat larutan asam asetat CH3COH sebanyak 250 ml dengan konsentrasi 2 molar adalah sebanyak 120 ml. Karena itu kita tuangkan ini ke dalam wadah sebanyak 120 ml. Cukup ya. Lalu kita tambahkan air sampai dia sebanyak 250 ml sampai dia 250 ml. Mulai kita tambahkan sampai 250 ml. Sudah. Lalu jangan lupa kita berikan warna makanannya. Satu tetes aja, nggak usah banyak-banyak. Jangan lupa untuk kita aduk secara merata sampai nggak ada gumpalannya untuk terlihat bagaimanakah perbedaannya ya warnanya yang
dihasilkan. Baik, ini sudah jadi larutan yang terakhir, yaitu larutan asam cuka dengan konsentrasi 2 molar sebanyak 250 ml. Baiklah, untuk perhitungan yang kita butuhkan dan kita lakukan pada praktikum kali ini, untuk larutan yang pertama yaitu kita membuat larutan garam dengan konsentrasi akhir 3 molar sebanyak 250 ml berasal dari larutan garam NaCl dengan konsentrasi awal 5 molar dan volume larutan 300 ml. MR dari NaCl yaitu 58,5. Untuk menentukan berapa volume dari larutan awal dari NaCl yang kita butuhkan untuk kita membuat larutan yang kedua dengan konsentrasi 3 molar. Di sini kita menggunakan rumus dari pengenceran, yaitu rumusnya adalah M1 dikali V1 sama dengan M2 dikali dengan V2. Di sini M1 adalah molaritas awal dari suatu larutannya, konsentrasi awalnya. V1 yaitu yang kita butuhkan, berapa volume yang kita butuhkan. M2 yaitu berapa molaritas akhir yang kita inginkan untuk tercapai. Dan yang terakhir V2-nya adalah volume yang kita gunakan untuk volume akhir yang kita inginkan dari larutan tersebut. Jadi di sini kita caranya rumusnya adalah V1 sama dengan M2 dikali dengan V2 dibagi dengan M1. V1-nya kita tanyakan, kita cari. M2-nya kita membutuhkan bahwa molaritas air yang kita inginkan itu sebanyak 3 molar dikali dengan 250 ml. 250 adalah volume air yang kita inginkan ya. Lalu M1 adalah molaritas awalnya berasal dari 5 molar larutan NaCl. Di sini kita dapat hasilnya adalah 150 ml. Jadi ini adalah volume pertama atau volume yang kita butuhkan untuk membuat konsentrasi larutan NaCl dengan konsentrasi 3 molar sebanyak 250 ml. Setelah ini, lalu kita bisa langsung tambahkan air sampai batas 250 ml. Untuk larutan yang kedua masih sama, yaitu larutan NaCl berasal dari larutan dengan konsentrasi awal yang sama, yaitu 5 ml dan sebanyak 300 ml. Sama seperti larutan yang pertama, yang kita butuhkan pada perhitungan untuk membuat larutan kedua ini sama saja menggunakan rumus pengenceran. Kita tulis rumusnya, langsung saja kita tulis bahwa V1 sama dengan M1 di M2 dikali V2 dibagi dengan M1 sama dengan molaritas air yang kita inginkan adalah sebanyak 1 molar dikali dengan volume air yang kita inginkan 250 ml berasal dari larutan dengan konsentrasi 5 molar. Di sini kita dapatkan bahwa volumenya yang kita butuhkan, volume NaCl yang kita butuhkan untuk membuat larutan kedua itu sebanyak 50 ml dari larutan NaCl dengan konsentrasi awal 5 molar sebanyak 300 ml. Setelah ini untuk membuat larutannya sudah tertera pada cara tahapan pembuatannya, di mana kita tambahkan air sampai batas 250 ml sehingga terjadi atau terwujud jadilah larutan NaCl dengan konsentrasi akhirnya 1 molar sebanyak 250 ml. Untuk larutan yang terakhir yaitu kita membuat larutan asam asetat atau CH3COOH dari cuka dapur, yaitu berasal dari konsentrasi awal larutannya 25% sebanyak 300 ml. Di sini kita menginginkan membuat larutan akhir dengan konsentrasi 2 molar sebanyak 250 ml. Karena konsentrasi
yang diinginkan berbeda antara konsentrasi awal menggunakan persentase massa, sedangkan konsentrasi akhir menggunakan molaritas. Karena itu kita ubah dulu persentasenya menjadi molaritas. Caranya adalah dengan rumus M atau molaritas sama dengan persentase dari massa jenisnya dikali dengan 10 dibagi dengan MR-nya. Massa jenisnya kita ketahui 25%. 25 dikali dengan 10. MR dari CH3COH atau A sama 1 adalah sebanyak 60. Sehingga didapatkan bahwa molaritasnya sekitar 4,167 molar. Ini adalah molaritas dari CH3COH sebanyak 300 ml konsentrasinya. Lalu kemudian di sini kita langsung bisa memasukkannya untuk mencari berapakah volume yang dibutuhkan untuk membuat larutan CH3COH dengan konsentrasi air 2 molar. Rumusnya di sini sama seperti tadi, kita pakai rumus pengenceran. V1 sama dengan M2 dikali dengan V2 dibagi dengan M1. V1 dicari, M2 kita dapat 2 molar dikali volume keduanya itu sebanyak 250 ml dibagi 4,167. Ini hasilnya adalah sekitar 119,99, tapi saya bulatkan menjadi 120 ml. Baik, ini adalah sudah kita dapatkan bahwa banyaknya larutan yang kita butuhkan untuk membuat larutan CH3COH dengan konsentrasi air 2 molar sebanyak 250 ml berasal dari larutan awal sebanyak 300 ml itu adalah 120 ml. Jadi sini kita langsung bisa tambahkan air sebanyak sampai batas 250 ml sehingga terwujudlah larutan CH3COH dengan konsentrasi air 2 molar sebanyak 250 ml. Di sini didapatkan dari hasil dari praktikum, didapatkan yang pertama itu larutan NaCl dengan konsentrasi 3 molar sebanyak 250 ml. Ini CH3COH dengan konsentrasi 2 molar, dan ini NaCl dengan konsentrasi 1 molar. Terlihat bahwa perbedaannya semakin tinggi konsentrasinya, maka warnanya akan semakin pekat, warna larutannya akan semakin pekat. Begitupun sebaliknya, semakin rendah konsentrasi dari suatu larutannya, warnanya akan semakin lebih bening. Sekian dari video ini, sekian dari praktikum saya kali ini dari pembuatan larutan dari bahan cairan. Bila ada kekurangan, saya mohon maaf dan terima kasih atas perhatian dan partisipasinya yang telah menonton video ini. Salam sejahtera untuk kita semua.